Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. 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 Nah, dari sini memang sangat lucu sekali sih, yaitu polemik JIS yang akan direnovasi karena akan digunakan untuk venue Piala Dunia U17 pada Desember mendatang kalau nggak salah ya. Nah, ketika direnovasi, banyak pendukung Anies Baswedan yang menyerang Erick Thohir dan bahkan juga pemerintah. Entah alasannya apa, padahal sini juga jelas pintu masuk di area JIS tersebut ya hanya satu lah, alias tidak mencukupi ketika ada atau banyak penonton yang membludak. Apalagi ini juga akan menjadi venue Piala Dunia U17. Jadi semua persiapan dilakukan secara matang, baik renovasi dan lain sebagainya. Menurut saya renovasi juga bagus. Karena apa? Karena setidaknya pembangunan JIS tidak sia-sia karena akan diadakannya pertandingan sepak bola internasional. Ya, masa sih pembangunan JIS hanya untuk sholat id dan juga konser, padahal peruntukannya ya untuk pertandingan sepak bola. Apalagi coba, kita ingat pada waktu lalu, yaitu bahkan JIS juga tidak masuk dalam venue Piala Dunia U20 pada saat itu. Nah, semua bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Dan akhirnya saat ini juga terjawab. Menurut saya di sini pemerintah pusat ini menyelamatkan nama Anies Baswedan loh. Masa sih JIS yang dibangun megah sekali, menghabiskan dana triliunan tetapi tidak untuk pertandingan? Tetapi saat ini Presiden Joko Widodo menyelamatkan muka Anies Baswedan karena JIS akan direnovasi dan bisa jadi besok akan menjadi venue untuk pertandingan sepak bola internasional, yaitu Piala Dunia U17. Nah, itulah pentingnya infrastruktur. Makanya koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu dan Kementerian PUPR sangat-sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena saat ini juga terjadi. Ya, sebelum membangun JIS yang megah, seharusnya juga dilengkapi dengan sarana infrastruktur yang mendukung. Ya, seperti jalan masuk, keluar masuk, area parkir dan sebagainya seharusnya juga diperhitungkan matang-matang. Jadi bukan pembangunannya yang megah, tetapi sarana pendukungnya tidak. Makanya perlu koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu dan Kementerian PUPR. Saya masih ingat betul di sini ya, yaitu di sini untuk penanganan banjir saja Anies tak hadir rapat soal banjir. Apa kata Menteri PUPR? Ya, bahkan pada saat lalu juga diketahui Anies jarang sekali hadir soal rapat penanganan banjir. Jadi di sini maklumlah ketika jalan untuk keluar masuk di JIS hanya satu, semua menyalahkan Kementerian PUPR dan lain sebagainya. Padahal di sini juga tidak ada koordinasi. Jadi menurut saya ya seharusnya pembangunan juga harus dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Jadi percuma lah pembangunan besar-besaran JIS terbesar di Indonesia, termegah di Indonesia, tetapi sarana infrastrukturnya tidak memadai atau tidak mencukupi. Nah, jadi makan tuh infrastruktur ya. Jadi di sini sangat penting sekali. Dan bahkan di sini Erick Thohir sampai berpendapat, sampai memberikan pengertian lah tentang renovasi di JIS ini memang sangat dibutuhkan. Bahkan Erick Thohir di sini menyebut jika tim FIFA datang hari ini pasti JIS dicoret. Seperti ini. Jangan dipolemikkan antara JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Dari sini seharusnya sudah paham lah, sudah paham betul. Saya juga mengakui kok di zaman Anies Baswedan juga membangun Jakarta International Stadium dan bahkan juga sirkuit Formula E. Ya, pasti di situ pasti diingatlah oleh warga sekitar, warga DKI Jakarta dan bahkan juga masyarakat Indonesia. Tetapi di sini juga renovasi memang perlu karena untuk pertandingan U17 memang sarana dan prasarana memang sangat dibutuhkan. Apalagi mengingat penontonnya pasti akan membludak. Jadi di sini menurut saya maksud dari pemerintahan pusat sangat baik sekali. Di sini
yaitu menyelamatkan nama Anies Baswedan. Kalau kita berpikir yang positif ya, di sini menyelamatkan Anies Baswedan karena apa? Karena JIS akan dipergunakan untuk pertandingan U17 Piala Dunia pada Desember mendatang. Dan saya masih ingat pada saat lalu ya, yaitu ketika ya ada isu penjagalan Anies Baswedan lah, tidak ikut Pilpres dan lain sebagainya. Bahkan di sini juga ada berita dari Antara, Mahfud MD tolong Anies dijaga agar tetap mendapatkan tiket Pilpres 2024. Padahal di sini Pak Mahfud MD berada di dalam pemerintahan. Berarti apa? Berarti Presiden Joko Widodo lah setidaknya secara tidak langsung yaitu menyuruh Pak Mahfud MD yaitu untuk menjaga Anies Baswedan untuk mendapatkan tiket Pilpres 2024. Saya sih sangat setuju sekali ya, karena memang tanpa kehadiran Anies Baswedan di Pilpres 2024 pasti tidak akan greget ya. Ya kurang ada bumbu-bumbunya, karena Anies Baswedan adalah representasi dari oposisi. Ya kalau sama-sama pendukung pemerintahan saya rasa tidak akan greget. Makanya Anies Baswedan kita jaga untuk mendapatkan tiket Pilpres, tetapi kita buktikan jangan dipilih Anies Baswedan, tetapi kita jaga agar mendapatkan tiket Pilpres 2024. Karena adanya Anies Baswedan mendapatkan tiket Pilpres, maka demokrasi di Indonesia benar-benar berjalan kalau menurut saya sih. Tetapi ya apa boleh buat, kalau misal besok tidak mendapatkan tiket Capres 2024, entah internalnya keluar antara Nasdem, PKS, Demokrat, salah satu keluar, pasti juga tidak akan mendapatkan tiket Pilpres 2024. Tapi jangan digoreng-goreng lagi karena penjagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau apalah. Yang jelas di sini Mahfud MD menekankan tolong Anies dijaga agar tetap mendapatkan tiket Pilpres 2024, itu sudah cukup sekali. Jadi Presiden Joko Widodo itu tidak pernah menjegal siapapun, bahkan JIS yang notabene dibangun semegah ini juga mau direnovasi biar bisa menjadi venue Piala Dunia U17 besok. Dan pasti juga JIS, kemegahan JIS akan ditunjukkan di seluruh dunia. Bayangkan, siapa pembuatnya? Anies Baswedan. Seharusnya pendukung-pendukung Anies Baswedan seharusnya senang lah ketika Jakarta International Stadium direnovasi dan supaya bisa ikut atau menjadi venue untuk U17 besok. Seharusnya senang, bukan malah dikritik habis-habisan ketika tidak direnovasi dan gagal menjadi venue untuk pertandingan U17 besok. Pasti juga akan yang dirugikan siapa? Nama Anies sendiri, karena kemegahan dari JIS tersebut tidak ditunjukkan di seluruh dunia. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi lagi-lagi di sini Presiden Joko Widodo yaitu menyelamatkan Anies Baswedan. Itulah kerennya Presiden Joko Widodo.